Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawayna ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa numikum fid darain amin. Fi kitabihi Maqasid Halagat Ta'lim ila qaulih As-Siratun Nabawiyah, Kitab As-Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah lil Haddar, Kitab Gabasat min Nurin Nubuwah li Syekh Abdul Fattah Abu Quddah, Kitab Durusus Sirah An-Nabawiyah lil Habib Alawi bin Tahir Haddad, Kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah lil Imam Yusuf An-Nabhani. Mata pelajaran setelah Al-Quran, hadis dan fikih yang perlu dipelajari adalah As-Sirah Nabawiyah, biografi sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu untuk kita ketahui agar kita dapat mengenal Nabi. Karena tanpa mengenalnya kita tidak akan mungkin bisa meneladani dan mencintainya. Karena itu mau tidak mau kita harus mempelajari kitab As-Sirah An-Nabawiyah. Nabi Muhammad saja oleh Allah diceritakan para nabi, para rasul sebelumnya. Sebagaimana di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semuanya apa yang engkau butuhkan aku telah ceritakan dari cerita-cerita para rasul. Di antara tujuan Allah ceritakan ceritanya para rasul kepada Nabi Muhammad untuk apa? Manusabbitu bihi fuadak, yang dapat menenangkan, yang dapat menguatkan hatimu. Saya kasih gambaran gini. Kita ini warga negara apa? Indonesia kan? Ada yang dari Filipina? Hah? Nggak ada ya? Kita warga negara Indonesia. Kemudian kita akan bisa menghargai negara kita, mencintai negara kita, di antaranya lewat apa? Lewat
sejarah. Kalau kita mengetahui sejarah tentang negara kita, kita akan mencintainya. Kita akan menjaganya. Karena kalau sekedar hadis kita dengar, kita belum tentu bisa mencintai dan menghargainya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu termasuk daripada keimanan. Walaupun ada perbedaan antara ulama yang dimaksud watan di situ. Ada yang mengatakan watan di situ adalah ibu, orang tua, dan lain sebagainya. Lah ketika kita mengetahui sejarah, nah di situ kita akan apa? Mencintai dan akan menjaganya. Tapi kalau kita nggak mengenal sejarah, maaf, seperti banyaknya orang zaman sekarang di Indonesia itu nggak mengenal sejarah. Makanya mereka itu kurang menghargai negaranya, apalagi mencintainya. Kalau orang menghargai negaranya, apalagi mencintainya, dia nggak akan mungkin berbuat sesuatu yang dapat merugikan atau bahkan menghancurkan negaranya. Lah begitulah pula kita dalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Perlu mengetahui sejarah untuk menguatkan keimanan, untuk mengkokohkan keislaman lewat sejarahnya Nabi khususnya dan para Nabi sebelumnya. Allah ceritakan para Rasul kepada Nabi Muhammad, tujuannya memberikan kekuatan, memberikan kekokohan, ketabahan dalam menghadapi segala sesuatu yang akan datang kepada Nabi. Negara ini kan nggak mungkin kemudian adem ayem, pasti ada negara-negara lain yang menginginkannya, sesuatu yang ada di dalam negara kita. Nah, karena itu ada jajahan. Dijajah itu bukan karena kosong dari sesuatu, harus kita ketahui. Dijajah itu karena apa? Adanya sesuatu yang dicari. Lah Indonesia ini masya Allah, buminya apa? Kaya raya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Ada semuanya. Dan apa yang nggak bisa dijual di Indonesia? Bahkan rosokan bisa dijual. Kan gitu. Rosokan bisa dijual. Itu menunjukkan apa? Kekayaannya. Lah negara lain datang tujuannya apa? Ingin menguasai. Lah kalau yang ada ini kurang mencintai, kurang menjaga karena tidak mengetahui sejarah, dia akan nggak apa-apa. Apalagi misalnya kita diiming-iming akan sebuah kemajuan yang ini, yang itu dan lain sebagainya, kita akan dengan mudah menyerahkan. Artinya apa? Mudah menyerah kita, mudah mengalah. Tapi kalau kita tahu sejarah, kita nggak akan mudah mengalah dan menyerah. Lihat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada hari kecuali cacian, hinaan, ya, fitnahan, gangguan dengan berbagai macam. Karena mengetahui sejarah dari cerita para nabi sebelumnya, bagaimana para umatnya memperlakukannya, Nabi nggak menyerah, tetap tidak mundur, maju.
dicaci maki, dihina, dilempar, difitnah, mundur, enggak, tetap maju. Kenapa? Tahu ini sudah dilakukan oleh umat-umat kepada nabinya, dan itu terjadi kepada saya, dan saya sudah tahu. Dari mana tahunya? Dari cerita yang Allah ceritakan. Lah kita butuh mengetahui sejarahnya Nabi agar apa? Kita ini di dalam menjalankan kehidupan kita sudah mengetahui apa yang akan kita hadapi. Allah jadikan Nabi untuk apa? Hah? Allah jadikan Nabi untuk apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah jadikan Nabi adalah contoh. Contoh untuk apa? Untuk kematian? Bukan. Contoh untuk kehidupan. Kehidupannya bagaimana? Kehidupan yang baik. Kehidupan yang indah. Kehidupan yang tentram. Kehidupan yang damai. Kehidupan yang bakalnya membuat kita senang, bahagia selama-lamanya. Itu Allah jadikan Nabi Muhammad uswah, contoh. Lah kita ketika mengetahui Nabi, bagaimana Nabi, lah menjadi contoh. Meninggal anaknya, contoh buat kita. Bagaimana Nabi ketika meninggal anaknya. Meninggal istrinya, bagaimana Nabi ketika meninggal istrinya. Meninggal kakeknya, meninggal pamannya, dan yang lain sebagainya. Semua itu contoh. Ketika memiliki harta, ketika nggak punya harta, ketika berhadapan dengan musuh, dan kita berhadapan dengan kawan, dan yang lain sebagainya. Jadi Nabi contoh. Lah kalau kita nggak mengetahui, bagaimana bisa mencontoh? Nah, karena itu kita perlu mempelajari untuk mengetahui. Setelah mengetahui baru kita bisa mencontoh. Dari situ kita nanti akan bisa mencintainya. Nah, lah sirah yang perlu kita pelajari tentunya nggak langsung, bertahap. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya. Al-Quran bertahap, hadis bertahap, ya, kemudian fikih bertahap. Sirah pun juga gitu. Dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Lah sirah yang kita perlu pelajari di sini ada disebutkan 4 kitab. Untuk pemula atau untuk awalan yaitu Sirah An-Nabawiyah Asy-Syarifah. Yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Haddar. Ringkasan saja. Global. Global. Kemudian yang kedua kitab Ghabasat min Nurun Nubuwah yang dikarang oleh Imam Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Yang ketiga Durusus Sirah An-Nabawiyah lil Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Yang keempat kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah lil Imam Yusuf An-Nabhani. Nah, tentunya kitab-kitab sirah itu banyak. Ada Tarikhul Hawadits, sirah yang dikarang oleh Imam Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada, kalau mungkin yang sering dipakai dulu di Indonesia itu kitab Khulasan Nurul Yakin. Ada kitab-kitab yang lain, seperti mungkin kitab Sirah Ibn Hisham, atau sirah-sirah yang lainnya. Ada juga fikih tentang sirah. Fikih tentang sirah. Karena sirah cuma biografi, tapi kita perlu memahami maksud kandungan daripada ini apa. Itu bisa kita pahami dari fikih sirah, ya, yang dikarang oleh Imam Syekh Muhammad Said bin Ramadan Huti, ya, fikih sirah, ya, dan yang lain sebagainya. Dan itu perlu kita pelajari.
Ya, kitab sirah. Nah, karena sirah juga berhubungan bukan hanya untuk kehidupan kita, ya, bermasyarakat, menghadapi cobaan, musibah ataupun yang lain sebagainya. Tapi terkadang juga sirah ini berhubungan dengan syariat dalam ilmu fikih, ya, dan yang lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang lain setelah sirah yaitu al-adab was-suluk. Adab was-suluk ini penting. Kalau kita hanya faham fikih, tafsir, hadis, sirah, tapi tidak ada adab dan suluknya, itu akhirnya nggak ada zuhudnya, tidak ada waraknya, tidak ada khaufnya, takutnya. Lah sedangkan ilmu itu di antara hasilnya atau buahnya ilmu itu adalah tumbuhnya rasa takut. Karena itu Allah sifatkan dalam ayat Al-Quran, sifatnya ulama apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lah dari mana bisa tumbuh rasa takut? Kita belum mempelajari adab dan suluk. Karena adab dan suluk ini ya, menghiasi batin. Menghiasi batin kita. Nah, karena fikih dan lain sebagainya itu hanya perbuatan secara zahir. Ya, bagaimana kita wudhu, bagaimana kita sholat, bagaimana kita jual beli, bagaimana kita menikah dan lain sebagainya. Adab dan suluk yang menghiasi sholat, menghiasi zakat, menghiasi puasa, menghiasi kita mengamalkan fikih, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis dan yang lain sebagainya. Karena itulah Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafid, beliau itu menjadikan tujuan berdirinya pondok itu dengan 3 tujuan: ilmu, dakwah, dan suluk. Ya, ilmu, dakwah, dan suluk. Ya, bukan hanya diketahui ilmunya, tapi juga perlu disampaikan, ya, perlu diajarkan. Kemudian bukan hanya mengajarkan untuk yang lain, tapi juga dia perlu hiasi ilmunya tadi itu untuk dirinya. Ya, bukan hanya membersihkan orang lain, tapi juga membersihkan dirinya, yaitu dengan suluk. Ya. Lah kitab-kitab suluk yang perlu dipelajari, yang pertama Dakhirah Al-Musyarrafah. Dakhirah Al-Musyarrafah ini rangkuman Habib Umar sendiri. Ya, rangkuman Habib Umar sendiri. Ya, di dalamnya ada rukun agama, rukun Islam, rukun iman, al-ihsan, furudul wudu, syurutul wudu, doaul wudu, rukunnya sholat, syaratnya sholat, kemudian doa-doa di dalam sholat, ya, seperti doa iftitah, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain sebagainya, kemudian doa memakai pakaian, doa keluar masjid, doa mau tidur, doa bangun tidur, ya. Lalu tentang nasabnya Nabi, ya, nasabnya Nabi, kemudian dari pihak ayah, kemudian dari ibu, ya, dan beberapa hal tentang Nabi, ya, seperti peperangan yang dihadiri Nabi berapa, peperangan yang tidak dihadiri Nabi berapa. Itu kitab Dakhiratul Musyarrafah. Setelah Dakhiratul Musyarrafah ini hifdzan, hafal, wa ta'wid, amal, dan dibiasakan untuk diamalkan. Doa memakai pakaian, ketika kita memakai pakaian kita amalkan. Jadi dihafalkan dan juga diamalkan. Doa bangun dari majelis, ya, dihafalkan dan juga diamalkan. Mau tidur, doanya dihafalkan dan juga diamalkan. Mau makan, mau minum dan yang lain sebagainya, hafal dan diamalkan.
Ya. Setelah itu meningkat. Ya, yang kedua Bidayatul Hidayah. Ya. Kitabnya Imamul Ghazali. Ya, Bidayatul Hidayah. Lah Bidayatul Hidayah sendiri kandungan isinya itu tentang takwa. Jadi imtithalu amrillah dijelaskan di situ tentang sholat, ya, dan sebagainya, ya, dari bangun tidur, ya, apa yang harus kita lakukan, ya, sampai tidur kembali dari imtithalu amrillah. Kemudian ada pembahasan yang kedua dalam Bidayatul Hidayah itu ijtinabun nawahi, meninggalkan larangan, ya, maksiatnya mata, maksiatnya telinga, maksiatnya lisan, maksiatnya tangan, kaki, dan yang lain sebagainya. Kemudian dikompliti oleh Imamul Ghazali keluar dari takwa, yaitu tentang adab suhbah, pertemanan, persahabatan, ya. Kemudian dengan teman, dengan musuh, ya, dengan yang lain sebagainya. Itu pembahasan yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Lah perlu kita pelajari, ya, kita hiasi keseharian kita ini dengan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah yang dirangkum oleh Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Jangan dikatakan kitab ini kitab biasa aja, bukan. Ini kitab yang luar biasa. Sampai dikatakan oleh para ulama, in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Kita ini perlu mencari apa? Hidayah. Perlu mencari hidayah. Nah, karena itu dalam setiap rakaat salat kita mohon kepada Allah, Pak. Hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah petunjuk, hidayah. Lah dari mana kita bisa mendapatkan hidayah ini? Di antaranya, ya, dengan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayah. Jadi in aradtal hidayah fa'mal ma fil bidayah. Ya, jika kamu ingin mendapatkan hidayah, petunjuk, maka lakukan atau amalkan apa yang ada di dalam kitab Bidayah. Ada cerita orang yang sukses mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah. Ada 3 orang sukses. Jadi mereka ini bertiga sepakat bekerja sama untuk mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Amalkan. Karena Bidayatul Hidayah itu kalau diurut itu Imamul Ghazali menjelaskan dari bangun tidur. Ketika kita bangun tidur doanya disebutkan oleh Imamul Ghazali. Kemudian kalau kita bangun ini setelah membaca doa kemana? Dan insya Allah semua rata-rata orang kalau bangun tidur itu kemana? Ke dapur, ambil makan. Hah? Iya, ke dapur makan. Kan enggak? Orang bangun tidur mau nggak mau kemana? Kamar mandi. Lalu dijelaskan di situ adabnya masuk kamar mandi. Apa yang diperlukan ketika kita masuk kamar mandi. Kemudian dianjurkan bangunnya itu kapan. Diajarkan doanya untuk supaya bisa bangun, ya, di jam yang diinginkan. Kemudian keluar dari kamar mandi, apa yang dia lakukan? Namanya bangun malam itu yang malam minimal walaupun subuh dia bangun ke kamar mandi untuk apa? Sholat subuh. Apa yang dia lakukan sebelum sholat subuh? Wirid apa? Zikir apa yang perlu dia baca? Dijelaskan. Kemudian setelah sholat subuh, sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang dikerjakan sampai menunggu terbitnya matahari atau waktu isyraq? Disebutkan oleh Imamul Ghazali di situ yang perlu kita lakukan salah satu dari 4 hal. Dari 4 hal. Lakukan ini sampai isyraq. Jadi menunggu isyraq lakukan salah satu dari 4 hal. Bisa semuanya, alhamdulillah. Nggak bisa salah satunya. Sampai isyraq. Setelah isyraq lakukan sholat. Kemudian antara ini sampai zuhur apa? Sampai tidur lagi. Nah ini sepakat 3 orang.
Subhanallah, setelah mereka ini menjalankan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, berhasil menjadi kesehariannya mereka. Jadi nggak lepas dari sunnahnya Nabi SAW. Akhirnya Allah anugerahkan mereka bertiga ini tidur mimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya masing-masing daripada mereka ini dikasih oleh Rasulullah pemberian. Ada yang dikasih seperti buku notes gitu. Ada yang dikasih tongkat dan lain sebagainya. Dan ada riwayat yang mengatakan salah satunya itu ada di Aceh. Salah satu daripada mereka itu ada di Aceh. Dan pemberian yang diberikan oleh Nabi kepada mereka ini bukan pemberian begitu saja. Yang dikasih notes itu ditanya apa aja, dia bisa menjawab. Kalau dia nggak tahu, dia akan buka notesnya. Jadi akan melihat jawaban di notes tersebut. Nah, sekarang pikirin, kok iso ditakokno mari ngono jawabannya ana notes itu. Kapan nulis sih? Tapi itu adalah pemberian yang istimewa. Kenapa? Mengamalkan apa yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah. Karena itu para salaf, khususnya di kota Tarim, itu tidak membiarkan anak-anaknya mereka itu nggak hafal Bidayatul Hidayah. Bahkan ada aturan, pakai jubah dan semisalnya, itu ada aturan, bukan asal-asalan gitu. Kalau sekarang kan pakai jubah pokoknya bisa beli, iso gawe. Kalau di sana enggak. Sana itu nggak boleh pakai jubah kecuali umur ya, dan juga memiliki sudah hafal kitab Bidayatul Hidayah. Baru hafal, atau yang sudah berumur hafal itu baru bisa. Kalau enggak bisa. Nah, yang kedua, Bidayatul Hidayah. Yang ketiga, Risalatul Mudzakarah. Risalatul Mudzakarah karyanya Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang keempat, Adab Sulukul Murid. Kalau Risalatul Mudzakarah itu poin-poin singkat. Kalau Risalatul Mudzakarah poin-poin singkat. Kemudian yang kedua, Adab Sulukul Murid. Kalau Adab Sulukul Murid ini murid yang dimaksud bukan santri, tapi murid yang dimaksud adalah orang yang ingin sampai kepada Allah. Orang yang ingin sampai kepada Allah. Nah, dia memiliki apa? Metode untuk sampai. Di mana? Dijelaskan oleh beliau di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dikerjakan? Jadi kalau bukan hanya modal ilmu. Kalau hanya modal ilmu tapi dia nggak punya kendaraan dan lain sebagainya, nggak akan mungkin bisa sampai. Lah ilmunya butuh kendaraan. Kendaraannya disebutkan di situ dalam kitab Adab Sulukul Murid. Kemudian ada Risalatul Muawanah. 3 ini kitabnya Abdullah Haddad semuanya. Risalatul Mudzakarah, Adab Sulukul Murid, dan Risalatul Muawanah. Nah, setelah dari kitab-kitab ini meningkat ke kitab Minhajul Abidin karyanya Imam Al-Ghazali. Kalau tadi Bidayatul Hidayah, kalau ini Minhajul Abidin, kelasnya lebih meningkat. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu Awariful Ma'arif, karyanya Imam As-Sahrawardi. Itu adab dan suluk. Nah, itu yang menghiasi nanti. Adanya zuhud, adanya tawadhu, adanya wara, adanya khauf, adanya ikhlas lewat kitab-kitab ini. Makanya ada kata-kata kan, man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandak atau tafassak dan lain sebagainya. Jadi kalau kita hanya mengerti ilmu fikih, ilmu syariat, tapi tidak bertasawuf, kita belum sempurna. Artinya apa? Akan melakukan kecerobohan. Kasih contoh nih. Kalau dalam ilmu fikih, terkadang
sesuatu yang riba, itu bisa jadi halal. Dengan apa? Dengan kita buatkan hilah, kan gitu ya? Dengan kita buatkan hilah yang tadinya haram menjadi halal. Lah kalau sudah menjadi halal, apa nggak boleh kita ambil? Apa nggak boleh kita makan, kita minum? Boleh. Boleh. Kenapa? Sudah halal. Tapi kalau kita bertasawuf, walaupun secara fikih ini boleh, tasawuf melarang. Tasawuf melarang. Secara fikih iya boleh, tapi secara tasawuf enggak. Kenapa? Akhirnya membuat orang itu tidak memiliki apa? Rasa takut. Tidak akan memiliki rasa zuhud atau qanaah. Segala sesuatunya nanti dia buat hilah nanti. Dan itu apa? Bahaya. Kalau orang sudah sering memainkan hilah, itu nanti hilahnya dibuang dan dia gak akan peduli lagi. Sedangkan tasawuf enggak. Tasawuf itu membuat kita tidak bermain-main dengan hilah. Haram itu bagaikan api. Kalau kita bermain-main dengan api, bisa apa? Terbakar. Bahaya. Lah tasawuf tidak mau bermain-main api. Kenapa? Bisa merusaknya. Karena itu kalau di dalam tasawuf, hilah dalam perbuatan yang haram itu tetap dihukumi haram. Sebagaimana disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihuddiniyah Hira fir riba. Mensiasati perbuatan riba itu adalah riba. Di ainur riba sudah. Walaupun dalam fikihnya nggak ada masalah, tapi dalam ilmu tasawuf nggak boleh. Makanya kita perlu apa? Fikih itu perlu didampingi dengan adab dan suluk, singkatnya tasawuf, agar kita punya rasa takut, ikhlas, wara', zuhud, qanaah dan yang lain sebagainya. Kemudian pelajaran yang perlu kita pelajari yang terakhir setelah itu semuanya, ya, setelah Quran, hadis, fikih, sirah, adab dan suluk, nahwu. Nahwu ini untuk keseluruhan, untuk ilmu Al-Qur'annya, untuk ilmu hadisnya, untuk ilmu fikihnya, untuk sirahnya, ya, dan adab suluknya itu butuh nahwu. Karena sebagaimana kita ketahui, nahwu itu adalah ilmu alat, ya, ilmu alat. Dan kita nggak akan mungkin bisa mendirikan rumah tanpa memiliki alat, walaupun, ya, segalanya ada, pasir ada, semen ada, batu bata ada, besi ada, tapi nggak ada alatnya, nggak akan mungkin bisa terbangun. Ada pasir, ada semen, nggak punya cangkul, nggak punya sekrop, gimana mau ngudek? Pakai tangan? Tak mungkin. Bagaimana mau masang besinya? Nggak ada tangnya, ya? Nggak ada apa lagi yang dipakai untuk besi biasanya, ya, pengkol atau apa, nggak ada. Bagaimana dia mau masang? Untuk membuat bagel, ya? Untuk mengikat bagelnya, ya, bendratnya, nggak ada alatnya, nggak bisa. Mau nggak mau harus ada alat. Ilmu fikih tanpa alat nggak bisa. Ya? Karena itu ada sebuah syair mengatakan apa? Ya? Man ta'allamal ilma bighairi nahwin ka'ininin yu'aliju farja bikrin. Siapa yang mempelajari ilmu agama tanpa nahwu itu seperti orang yang impoten. Tahu impoten? Nggak tahu.
Impoten itu tidak bisa berdiri. Tahu tidak bisa berdiri? Hah? Menengkapen. Hah? Tahu nggak bisa berdiri? Apa yang nggak bisa berdiri? Hah? Ya, di situ. Ya, seperti orang yang impoten ketika dia mau bersenggama atau bersetubuh dengan seorang gadis. Nah, yang senyum baru paham. Nah, yang senyum baru paham. Nggak akan bisa. Nah, tidak akan bisa. Nah seperti itu kita belajar ilmu fikih tanpa nahwu, nggak bisa. Nggak memungkinkan. Kita mempelajari ilmu Al-Quran tanpa nahwu, nggak memungkinkan. Ilmu hadis tanpa nahwu nggak memungkinkan. Mau tidak mau harus membutuhkan nahwu. Karena itu nahwu dan komplotannya atau nahwu dan kawan-kawannya itu disebutkan dengan ilmu alat. Ya, nahwu, shorof, ya, dan lain sebagainya itu disebutkan dengan ilmu alat. Seperti kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini di sekolahan. Apa yang paling dibutuhkan untuk ilmu umumnya? Matematika. Yang dibutuhkan untuk ilmu umum itu satu, matematika. Tanpa matematika kesulitan kita. Kita mau dagang, mau kerja, tanpa matematika bisa ngitung? Nggak bisa, sulit. Kalau kita sekedar tahu 1 tambah 1 atau 1 kali 1 atau dibagi, itu tidak menjadikan kita sukses kalau kita buka usaha. Tapi kalau ketika kita ngerti ilmu matematika, lah di situ kita akan bisa sukses kalau kita bekerja. Kita buka toko. Nah, kalau kita nggak tahu matematika, perputarannya hanya itu aja, nggak bisa berkembang. Nah, nggak akan bisa berkembang. Tapi kalau kita tahu matematika, apa yang kita buka usaha ini bisa berkembang, bisa tambah besar, tambah banyak. Dengan ilmu matematika dia bisa ngitung, dia hitung sama dia ini kalau gini kalau gitu bisa. Tapi kalau dia hanya cuma sekedar tahu, seperti orang bisa baca, dia ngerti. Nah, tapi kalau dia nggak ngerti nahwu, ya situ itu aja. Yang difahami itu nggak bisa luas. Tapi ketika dia tahu nahwu, yang dia fahami itu bisa semakin luas. Nah, makanya betul mempelajari ilmu nahwu. Lah dalam kitab ini ilmu nahwu diantaranya yang disebutkan di sini yaitu diawali dengan durusul asas. Ini rangkuman daripada Lahai Umar. Tipis, cuma hanya beberapa lembar. Insya Allah nggak sampai 10 lembar. Durusul asas. Nah, karena untuk pemula. Kemudian kedua kitab Ajurumiyah. Nah, ini umum sudah. Yang ketiga Mutamimah. Dan syarahnya Kawakib Ad-Duriyah. Ini dalam ilmu nahwu. Nah, ketika kita mempelajari 4 kitab ini sudah cukup. Tapi kalau kita ingin lebih dalam lagi, ya berarti kita perlu mempelajari alfiyah. Atau kalau kita kepingin tahu perbedaan yang ada, ya berarti kita mempelajari Qatrun Nada. Karena Qatrun Nada itu ibarat kitab dari awal sampai akhir perbedaan toh. Khilaf antara ini antara itu. Lah setelah itu semuanya ditutup wal yulahid annahu mimma yata'ayyan wa yajib 'alal mutawassitin minat tullab faman fawqahum ittila'uhum ala adillati ahli sunnah wal jamaah khususan fima yutharu fil asr minal masail lil itmi'nan thumma al bayan indal haja falyatanu bil ittila' ala mithil al wasilah lil wiqayah an mudilatil fitan li Sayyid al-Alama Muhammad bin Salim bin Hafid as-sunnah wal bid'ah li Sayyid al-Alama Abdullah bin Mahfud al-Haddad mafahim yajib an tusahha li Sayyid al-Alama Muhammad bin Alawi al-Maliki sarukhil Quran wa sunnah
lil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Tahqiqil Bid'ah lil Allam Al-Muhaddits Ali bin Muhammad bin Yahya, Wujub at-tahawul ila husnidh dhann bil mutawassil lahu amsaluha, yudafu ilaiha kutub Syekh Muhammad Mahmud Mamduh wa kutub Syekh Is Al-Mani. Wal yulahid, perlu diperhatikan, di antara yang diwajibkan dan diharuskan bagi menengah, ya, bagi pelajar menengah dan ke atas, ya, bukan pemula, menengah ke atas. Apa yang diwajibkan mereka? Menelaah, ya, mempelajari dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus fima yuthar fil asal minal masail, apa yang tersebar daripada masalah-masalah di dalam masanya, di zamannya, ya. Untuk apa tujuannya? Lil itminan, untuk apa? Mengkokohkan dan menenangkan diri. Artinya apa? Pelajar menengah ke atas, mereka itu perlu mempelajari dan menelaah dalil-dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan kita tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dinyatakan oleh Rasulullah, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku jalankan dan apa yang dijalankan oleh para sahabatku. Nah, sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Nabi mengatakan kalian wajib, ya, berpegang dengan sunnahku, ajaranku, ya, dan ajarannya para khulafa ar-rasyidin, ya, al-mahdiyyin. Dan Nabi menyatakan kewajibannya itu bukan sekedar wajib, tapi addu 'alaiha bin nawajid. Jadi kalau abdu itu kan artinya menggigit, ya. Nah, jadi di sini maksud apa? Pegang erat-erat. Nah, jadi kalau menggigit itu bukan sekedar tokoten. Jadi apa? Pelajari dengan seksama atau benar-benar berada di jalannya. Lah, supaya kita benar-benar kokoh di dalam ajaran sunnahnya Nabi tadi itu atau sunnahnya khulafa itu dengan apa? Ya, kita perlu mempelajari dalil-dalil tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khususnya masalah-masalah yang marak terjadi di zaman kita, yang membuat kegundahan, yang membuat kegalauan, yang membuat orang ragu. Nah, kan di akhir zaman itu kan muncul aliran-aliran yang tadinya orang yakin mulai goyang keyakinannya. Lah, kita perlu mempelajari supaya kokoh. Ketika munculnya aliran-aliran itu kita nggak terganggu. Lah, kemudian bukan hanya mempelajari, mengetahui, tapi kita juga perlu apa? Menjelaskan, menerangkan ketika dibutuhkan. Nah, ketika dibutuhkan, misalnya kita berada di satu tempat atau satu daerah, di situ tersebar faham A, faham B. Aliran ini, aliran itu. Lah, kita perlu menyampaikan kepada mereka, ya, penjelasan di saat dibutuhkan dengan dalil-dalil yang kita ketahui, ya, tentang ahli sunnah wal jamaah. Ini untuk siapa? Menengah ke atas, ya. Lah, kitabnya disebutkan di situ beberapa kitab. Yang pertama Al-Wasilah lil Wiqayah, perantara untuk penjagaan an mudillatil fitan, dari apa? Fitnah-fitnah yang menyesatkan, ya. Ini karangan ayahnya Habib Umar, yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang kedua kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Apa itu sunnah, apa itu bid'ah, ya. Karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Yang ketiga Mafahim Yajib an Tusahhah, ya, dijelaskan di situ, ya, tentang dalilnya mengambil berkah. Apakah boleh mengambil berkah? Ya, berkahnya siapa yang boleh kita ambil, dalil-dalilnya. Kemudian ziarah kubur, ya, boleh nggak kita ziarah kubur?
larangan apa yang terdapat dalam ziarah kubur, dalilnya bolehnya itu apa. Nah, kemudian tentang tawasul, tawasul itu boleh apa tidak. Apakah tawasul itu hanya untuk orang yang mati, tidak boleh untuk yang hidup? Kalau memang boleh untuk orang yang hidup, dalilnya apa? Lah semuanya itu perlu kita pelajari. Ada di dalam kitab-kitab ini. Ya, di antaranya Mafahim Yajib an Tusahhah, karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Kemudian Sarukhul Quran wa Sunnah, karangan daripada Habib Muhammad bin Abdullah Haddar, mertuanya Habib Umar dan mertuanya Habib Zain Musmir. Kemudian Tahqiqul Bid'ah, karangan daripada Imam Al-Alaman Muhaddits Ali bin Muhammad bin Yahya. Kemudian kitab Wujub Tahawul ila Husnidzan bil Mutawassil, karangannya Ali bin Muhammad bin Yahya. Juga perlu kita tambahkan yudhafu ilaiha, ditambahkan kepadanya, yaitu pada kitab-kitab yang sudah disebutkan tadi itu, kitab-kitabnya Syekh Mahmud Mamduh dan kitabnya Syekh Isa Al-Mani. Wal yulahidu wa yatanabbahu annal wajib wa ta'rif wa tabyin lil iqna wa tathbit aqaidil haq furada wa mathna wa fil jama'at indal hajah ma'ajtina bisyata'im wa dzikri asma'il ashkhas wal jama'at wal ibti'ad an dzalika aslan ma'a mulahadatil hudu' tam fi iradil kalam wa ilqa'il hujjah. Nah, perlu diperhatikan juga ya, dan waspada, yang wajib itu menjelaskan, ya, memberitahu, menjelaskan untuk apa? Untuk memberikan kecukupan. Nah, jadi ada orang yang kurang mengetahui, kurang memahami tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Lah kita butuh apa? Menjelaskan, apa, memberitahukan dan menjelaskan agar dia tenang, ya, dan merasa cukup dengan dalil ini. Dan juga untuk apa? Wa tatsbit aqaidil haq, untuk mengkokohkan akidah yang benar, baik itu individu, ya, satu demi satu orang, atau matsna, dua orang, atau fil jamaat, di dalam perkumpulan, ya, di perkumpulan. Itu semuanya indal hajah, di saat dibutuhkan. Jadi apa artinya? Maksudnya apa? Kita nggak perlu di majelis umum, ya, itu menjelaskan tentang hal tersebut. Karena apa? Wajibnya mereka itu menjalankan ibadah selama mereka sudah mengikuti yang ada. Tapi ketika ada penyimpangan baru, ya, kita jelaskan, kita terangkan. Itu maksudnya. Ya. Misalnya di masjid ini, pengajian rutin di masjid. Lah orang-orang itu ketika datang ke masjid sudah sholat, mereka mengikuti para ulama yang ada, misalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah, nggak perlu dijelaskan untuk mereka itu. Tapi ketika ada racun, penyakit masuk di dalam pikiran mereka, kok ada orang yang biasa hadir nggak hadir? Kenapa nggak hadir? Oh, ini mulai mempertanyakan, ini belajar di mana? Kok ini? Orang tersebut berarti perlu diobati, didatangi, dijelaskan, supaya apa? Kembali untuk memantapkan lagi. Atau kita dengar daerah tersebut mulai bermunculan, lah itu perlu dijelaskan, ya, ketika dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan. Tapi menjelaskannya itu harus apa? Harus menjauhi asyataim, cacian, tidak boleh mencaci. Ya. Dan juga yang kedua, tidak boleh zikri asma'il ashkhas wal jamaat, tidak boleh menyebut orang, nama orang atau nama kelompok. Disebutkan kelompok A, jangan. Menjelaskan tanpa menyebutkan nama orang atau namanya kelompok, walaupun orang itu atau kelompok tersebut sesat, jangan. Karena apa? Karena orang yang berdakwah itu merangkul secara semua, merangkul keseluruhan. Kalau dia sudah menyebutkan kelompok, golongan, kelompok itu atau golongan itu nggak akan mungkin mau mendekat dengan dia. Apapun yang disampaikan dia nggak akan mungkin diterimanya sudah. Karena apa? Sudah sakit hati. Ya, dia sudah emosi, marah duluan. Tapi ketika kita menjelaskan, ya, bahwa tawasul itu artinya tawasul ini, ya, dalilnya dari Al-Quran ini, dari hadisnya Nabi ini, kita nggak menyebutkan kelompok yang salah,
atau orang yang salah. Lah mereka mendengarkan walaupun saat itu nggak nerima, di kemudian hari mereka akan nerima. Kenapa? Tidak disinggung, apa tidak disebut namanya atau tidak disebut kelompoknya. Wal ib'ad an dzalika aslan, ya, dan menjauh daripada hal-hal tersebut secara keseluruhan, ya, tapi apa? Ma'a mulahadzatil hudu at-tam fi iradil kalam wa ilqa'il hujjah. Ya, diiringi dengan memperhatikan ketenangan yang sempurna di dalam menyampaikan dan menyampaikan pemaparannya dan juga dalilnya. Ya, jadi nggak perlu teriak-teriak atau marah dan yang lain sebagainya. Nah, itu dari pembahasan kita di pembahasan perantara kedua, ya, perantara untuk tujuan yang kedua daripada kitab ini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk di dalam perantara tujuan yang ketiga daripada kitab ini. Semoga yang sudah kita pelajari manfaat buat kita semuanya, yang mudah-mudahan kita bisa jalankan dalam kehidupan kita, ya, dikit demi sedikit, sehingga kita bisa sempurna dalam meneladani dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.